Jadi petugas BPBD waktu penanggulangan bencana, dia bilang kalau di wilayah bencana itu orang ternyata tidak cuma butuh beras, tidak cuma butuh Indomie, tapi kebutuhan pokoknya adalah Apa itu? Pampers. Oh. Jadi kok bisa ya? Nah, ini kan kita ngomongin toilet training ya, seberapa ngapain sih toilet training itu? Toilet training itu membiasakan anak untuk buang PAK dan BAB pada tempatnya. Pada tempatnya sejak usia berapa itu? Sejak usia dini. Sedini maksudnya Sedini ketika mereka mungkin. sudah bisa jalan gitu. Mungkin kalau secara umum ya mungkin itu ya karena kan niatnya itu tujuannya untuk melepas diapers tadi ya. Ya, gitu. Nah, Masa karena sampai- tugasnya itu melepas diapers, biasanya ya setahun itu prosesnya atau usia mulainya biasanya baru ada beberapa Dimulai. orang baru dimulai dari situ. usia setahun. Cuman karena saya dulu itu mikirnya orang zaman dulu nggak pakai diapers gitu Bisa. loh, bisa. Kenapa Maka, kita malah tergantung? Akhirnya Ini karena saya tidak mau menggantung, Ya. menggantung disclaimer ya, ini bukan anti terhadap diapers ya, tetapi untuk melatih kemandirian anak sedini sedini mungkin. Ya. Jadi mereka Akhirnya anak saya ya itu tadi sejak kecil, sejak bayi sudah saya sounding ya, dikenalkan, sudah saya kenalkan tentang toilet itu, bahkan maksudnya mereka dibawa ke kamar mandi. jadi gitu. setiap 2 jam sekali itu usia 6 bulan atau 7 6 bulan, 6 bulan atau 7 Digendong bulan gitu, atau 8 berarti. bulan atau sekitaran segitulah, pokoknya belum bisa jalan ya. Nah, Itu setiap 2 jam sekali itu ini saya sendiri ya. Maksudnya setiap 2 jam sekali saya bawa ke toilet gitu. Terus sambil saya bilang, nah ini tempat ini namanya toilet ya. Saya bilangi, nah ini namanya toilet itu tempatnya BAK, tempatnya BAB. Itu kan anak kan sebenarnya nggak pengen BAK ataupun BAB ya. Nah akhirnya kita rangsang gitu. Jadi setiap kita masuk ke toilet itu kita rangsang perutnya, kita elus-elus gitu. Baik kalau perempuan itu kan bagian bawah yang agak bawah gitu kan, perut yang agak bagian bawah itu kita elus-elus, itu akhirnya ya alhamdulillah pipis keluar. Jadi setiap 2 jam sekali kayak gitu terus. Diberitahu bahwa kalau nanti kamu merasa nggak nyaman gitu ya, kamu kesini gitu. Kalau itu mungkin anak-anak yang berbeda ya. Ada anak-anak yang memang khusus gitu. Kalau anak yang normal kayaknya nggak perlu dikasih cukup tahu. diajak dikasih tahu kalau mau. Setiap 2 jam. Nanti sering waktu usianya bertambah bisa dikurangi jamnya, jadi ditambah jaraknya itu semakin ya, jauh, mungkin 3 jam, 4 jam. Sampai berapa tahun gitu? Itu anak itu lepas diapers benar-benar 1 tahun kayaknya sudah nggak pakai diapers. Dengan pelatihan seperti ya? itu setahun mereka sudah lepas. Maksudnya lepas diapers itu nggak pakai sama sekali. Sudah otomatis berangkat sendiri ke toilet gitu atau? Ya intinya mereka udah bisa bilang kan 1 tahun itu mereka udah bisa jalan ya. Anak saya tuh 1 tahun sudah bisa jalan insya Allah ya. Berarti ya. Nah itu sudah mereka itu ketika mau pipis sudah bilang gitu loh. Minimal bilang pernah bilang. Atau minimal banget kalau memang mereka mungkin kadang ada anak yang ngomongnya itu agak lambat ya, itu kelihatan ya dari gestur badannya, tubuhnya dan wajahnya itu udah kelihatan gitu. Jadi gelisah terus atau tangannya megang-megang. Jadi itu langsung kita sebagai orang tuanya harus langsung tanyakan mau pipis misalnya gitu, mau ini gitu. Kalau iya itu berarti memang ya langsung kita antar. Tujuannya ini kan 1 dia supaya mandiri ya, 2 supaya kita tidak tergantung pada diapers ya, 3 ya supaya tidak sembarangan ya, baik di rumah, di sekolah ataupun pas jalan, dalam perjalanan sehingga ya. tidak menyusahkan atau tidak mengganggu mengotori kalau ya. Jadi kita mulai dari sini, ke depan kita akan membahas misalnya hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kemandirian anak. Next time mungkin wudhu ya, sholat dan seterusnya ya. Bismillah insyaallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.